Baik, kita ketemu kembali dengan saya, Rozali. Jadi, mari kita belajar tentang musik digital. Dasar pertama yang harus kita ketahui sebelum membuat musik, kita harus tahu dulu bahwa ada suatu software yang banyak digunakan dan cukup bagi saya untuk membuat sebuah lagu yang dari sederhana sampai rumit, yaitu dinamakan softwarenya Fruity Loop, disingkat FL Studio. Fruity Loop Studio ini tampilan awalnya. Nah, baik, mari kita mulai bagaimana pertama kali kita membuat musik. Musik pertama kali harus ada chord. Yang paling gampang digunakan untuk membuat musik atau lagu itu kita harus membuat chord. Dan yang paling gampang digunakan adalah menggunakan piano. Saya tidak pandai menggunakan piano, tetapi dengan Fruity Loop ini saya menjadi terbantu. Bagaimana memulainya? Mari kita memulai. Ini ada layar, itu kita pencet. Jika kita pencet ini maka muncullah tampilan seperti ini. Ini adalah tempatnya membuat musik. Kumpulan dari alat musik itu di sini. Misalkan kita namakan piano. Kita klik kan, kemudian kita rename piano. Seandainya kita mau mengganti piano, kita warnai, kita tinggal pilih ini. Nah, maka kita enter, sudah menjadi biru. Nah, ini masih kosong, suara tidak ada pianonya, tidak ada nada atau notasinya. Bagaimana kemudian kita memulai? Untuk membuat piano, nada piano, kita pencet di sini. Kita harus masukkan piano itu pluginnya. Secara default itu ada 1, 2, 3, 4. Ini adalah peralatan untuk drum. Nah, ini nanti kita pakai di kemudian hari. Kita tambahkan saja, klik tambah di sini. Piano bawaan dari FL Studio namanya FL Case. Ini sudah lebih dari cukup untuk bermain piano maupun sound pianonya sudah cukup. Tinggal kita klik, maka muncullah FLK ini, dan di sini sudah di channel rak-nya ini sudah muncul FLK. Kita kasih nomor 5. Nah, selanjutnya kita pilih di sini piano roll. Nah, saya menggunakan MIDI keyboard gitu. Tetapi di sini sudah ada. Baik, kita mulai dengan lagu dengan menggunakan chord C. Apa sih chord C itu? Chord C itu terdiri dari adalah chord yang terdiri dari notasi do, re, mi, dan fa, sol, do, mi, sol. Ini adalah chord C. Mari kita. Nah, ini untuk bisa begini bagaimana? Kita del dulu. Pencet Ctrl sama klik kiri mouse. Setelah merah kita pencet Shift. Kemudian kita taruh di sebelahnya, geser, drag, ditahan, shiftnya jangan dilepas. Terus begitu. Maka sudah menjadi chord. Jika dibunyikan akan bunyi seperti ini. Wah, itu kok nadanya cepat sekali. Nah, kita permudah. Temponya terlalu cepat. Ding 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 ding. Untuk mengubah tempo kita gunakan ini. Ada 80 bit per menit. Jadi 80 BPM itu artinya 80 ketukan dalam 1 menitnya. Sementara kalau 160 BPM ada 160 ketukan per menitnya. Wah, ini cepat sekali ketukannya. Coba yang ini bunyinya. Nah, nggak enak kan? Mari kita rubah.
kita ganti 80 per 10 per. Nah, oke. Ini hanya contoh saja. Berarti kita ganti karena ini terlalu cepat. Biasanya lagu-lagu pop itu berkisaran antara 60 sampai 100. Saya lebih suka kita menggunakan 75. Bagaimana kok bisa begitu? Ini klik kanan di bagian BPM ini, kita type in value. Jadi kita ketik 70 mau 75. Ini kita ketik 75 terus enter. Maka bunyinya atau ketukannya lebih lambat. Baik, kita hapus yang barusan, kita panjangkan sekarang. Nah. Nah, ini lebih, biasanya ada 4 F F ini nah kalau dipencet menjadi F. Ini kita pencet shift, kita drag, kita klik kontrol, pencet, nah kita gini kan, lepas, pencet shift lagi, geser ke kanan, jangan dilepas shiftnya. Maka ini sebuah lagu dengan chord C dan F. Kita tambahkan lagi G. Misalkan ini sekedar asal saja ya. Nah, sama dengan yang tadi. Kemudian kita mau ke mana terakhirnya? Mau ke D minor. D minor, ini D minor. Chord itu selalu ada pasangannya itu. Nih. Nah. Berarti C, F, G, D minor. C, F, G, D minor. Baik. Nina nina na 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 na. Ah, nggak enak biasanya kalau berakhir di D minor. Kita ganti coba ke A minor. A minor ini pasangannya nah, perhatikan baik-baik. Chord secara umum itu yang mayor dan minor itu cenderung habis putih, hitam, putih, putih yang kedua. Jadi ada satu putih yang kita pakai, di atasnya baru kita pasang notasi. Coba kita klik deh. Kita G lagi. Kita mulai dari depan. Na 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 na. Ah, ini luput. Ini harusnya di sini. Li la 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 li la 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 la. Nah, itu sudah bisa jadi sebuah lagu gitu, hanya dengan cara begitu. Itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Pertama, penting untuk mengetahui sebuah lagu harus memiliki chord.
saya menggunakan chord yang paling dasar, yaitu yang mayor-mayor saja dan minor-minor saja. Perhatikan untuk C mayor ini, terus kosong, D-nya kosong, putih gitu ya, ada gambar putih di sini ya. Terus baru di atasnya. Selalu selang ini setelah putih, baru putih kedua diisi oleh not. Mayor dan minor juga begitu. Kemudian di ini, di F, ini F, mayor, kosong, putih, kita isi, putih lagi kosong. Jadi ada selah. Semua mayor dan minor secara umum begitu. G juga begitu. Ini G, kemudian kosong putihnya kita isi, yang putih berikutnya ada putih lagi, hitam, putih lagi kita isi. Minor juga begitu. Ya. A minor, putih, hitamnya sudah tidak perlu saya sampaikan. Pokoknya setelah di atas putih ada putih lagi kita isi not. Misalkan gini, ini kita pilih satu putih lagi, ada putih kedua, ketiga kita isi. Baik. Kemudian yang lain juga begitu. Bagaimana dengan E minor? E minor ini adalah ini. Misalkan nada berikutnya adalah ini. Ini E. Kemudian ini putih, lewati putih ini. Berarti ini dan kita lewati yang ini. Ini adalah chord E minor. Nah, gitu. Kita tinggal klik. Jadi kita sudah punya menggunakan E minor dari C, dari mayor C, F, G, kemudian A minor, G, E minor, D minor. Apakah D minor juga punya pola seperti itu? Putih, lewati, ini kita isi. Nah, ini adalah D minor. Kita tinggal pilih. Kita copy dengan menggeser. Gitu, kira-kira begitu. Itu yang bisa kita ketahui di awal. Untuk lebih mengetahui, Anda bisa simak lagu-lagu saya yang semuanya menggunakan Fruity Loop. Kira-kira begitu. Cukup dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan mengisi di kolom komentar. Nanti akan saya bahas tentang hal-hal atau alat-alat yang lain. Masih banyak sekali yang akan bisa kita bahas ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Diisi di komentar dan mudah-mudahan ini bisa membantu membuat musik di Indonesia semakin ramai. Dan tidak perlu studio musik yang besar untuk berkreasi. Cukup dengan Fruity Loop, di mana Fruity Loop harus punya komputer, punya MIDI. Kalau nggak ada MIDI, pakai keyboard juga bisa. Cukup saja. Yang tentu nanti ketika sudah take vokal, maka kita harus butuh peralatan mix dan sebagainya. Terima kasih. Salam dari Rozali.